Alhamdulillah dari Saung David Al-Quran suka miskin atau pagi hari ini kita akan bincang tentang kesadaran, di mana kesadaran ini menjadi pangkal dari kebahagiaan. Orang yang tidak sadar tidak akan pernah bahagia. Dan orang yang bahagia adalah yang hidupnya sesuai dengan keinginan Allah. Makanya orang bahagia dibuktikan dengan getar kolbu. Raditu billahi robba. Ridho Tuhannya Allah. Wabil islami dina. Ridho bahwa agamanya Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ridho bahwa contoh teladan dan rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang sadar, dia selalu minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Warzuqni fahma. Dan jadikanlah kami paham sepaham-pahamnya bahwa rezeki dari Allah itu sebenarnya sudah disediakan semuanya. Kira-kira bahagia nggak Bu orang yang begitu? Bertuhankan Allah, beragama Islam, mencontoh Nabi Muhammad, kemudian dia punya ilmu dan dia banyak rezeki. Bahagia nggak? Bahagia. Ya. Jadi apa itu bahagia? Nah, itu kan pertanyaannya. Bahagia adalah ketika hidup ini ada dalam ridho Allah. Kalau kita tidak bahagia, pasti ada sesuatu yang Allah tidak ridho terhadap kita. Muncul aja yang namanya hukum. Ada haram, ada halal, ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Itu untuk menata kebahagiaan. Bapak Ibu. Orang yang senang melaksanakan yang wajib, menghindari yang diharamkan, pasti bahagia. Akan lebih bahagia, kata Rasul, kalau menjalankan yang biasa aku lakukan meskipun tidak diwajibkan. Itulah yang namanya sunnah. Ya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, lamun aya nu nyandung nyebut nanti sunnah Nabi, karena menurut dia mah bahagia. Padahal belum tentu nyandung itu bahagia. Dan kuring mineng sok aya di curhatan, kudu dicarandung. Berarti itu bahagia tetap. Bahagia ke lalaki na wae unggul siga nu heueuh jeung keur nu ngora. Keur nu korot mah ya gitu Bu ya. Jantung makin berdebar, hati tak keruan, gundah gulana, galau, curhat sana, curhat sini. Begitu disebut bahagia. Tidak. Ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan istilah-istilah yang selama ini muncul. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kembali, namanya bahagia itu adalah ketika kita hidup dalam ridho Allah. Dan kita selalu minta itu, Bapak Ibu. Gimana cara memintanya? Kita meminta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia itu adalah hasanah di dunia. Hasanah itu segala endah, Bu. Hatena tenang, tumaninah, genah, merenah, ya, tiistili, herang panon, ya. Kemudian jembar manah. Terus apa lagi Bu? Nginah nyandang, nginah nyaning. Nyandang itu apa Bu? Pakai baju. Nyaning apa itu Bu? Nyaning gitu. Tapi entong nyandung Bu. Dari weh nu nyarandung. Ya. Meskipun simkuring diizinkan kupun mojok nyandung, tapi ente lebih kain. Dacan menangnya, nu membahagiakan. Ya. Namun ayam memberikan diberi kubu editnya. Sudah Bu, jangan nanya, sudah diizinin. Tanya, sudah diizinin, udah. Kalau ibu mengaku beragama Islam, ya ini dengerin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengaku beragama Islam, berarti ibu ngizinin suaminya nyandung gitu kan. Ya, lamun agama Islam nah bener, ya kan Siti Aisyah oke dicandung ibu, ya. Jadi lamun ayeuna sok loba nu berwit, lamun ayeuna dicandung berarti eta teh can bener beragamana. Ya,
Gitu Bu ya. Ini catat Bu ini siapapun yang dengar ya. Karena apa? Boleh, tetapi bolehnya itu tidak wajib. Kan beda. Ada yang boleh tapi wajib, sholat fardu, sholat puasa Ramadan, ibadah haji, umroh itu wajib bagi yang mampu. Ya. Tapi nyandung itu wajib, ya Bu ya. Tapi boleh. Mata koge osok aya anu nyarantu. Nah, apa aina bahasa nana nyandung, sabab aina keur usum Bapak Ibu ya. Heeh. Teu kau pririwit saeutik jeung nu kolot tambah deui ya. Biasanya mah jalan karena bahagia. Tuh kata Bu Adang mah hiji ge can sep. Memangnya bade disepkeun, dicolekan gitu Bu. Masya Allah. Bapak Ibu, baik. Kembali ke laptop ya. Jadi di bulan Rajab ini ciptakan kondisi kita dalam kesadaran supaya kita bahagia. Orang yang tidak sadar tidak akan pernah bahagia. Tapi orang yang menginginkan kebahagiaan, dia akan selalu mengumpulkan kesadaran. Kesadaran dalam bahasa agamanya disebut zikir, eling, Bapak Ibu ya. Jadi zikir itu adalah sadar. Sadar bahwa Tuhan kita Allah, sadar bahwa kita agamanya Islam, sadar kita bahwa Kanjeng Nabi contoh kita, sadar bahwa kita juga tidak punya ilmu, sadar bahwa kita juga rezeki sudah diatur. Itu. Jadi akan tercipta dalam hatinya teh tenang kalbunya. Masih belum tenang, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Itu ya. Nah, sampai di sini kita paham bahwa betapa pentingnya kesadaran. Alhamdulillah. Di bulan Rajab, manusia seluruh dunia, seantero dunia, dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, dikejutkan dengan sebuah berita tentang cara untuk menyadari hidup. Yaitu yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Disadarkan seluruh manusia ciptaan Allah, termasuk malaikat, semua binatang, jin, dan termasuk iblis, disadarkan bahwa ada makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan tempat tidurnya belum dingin. Artinya cepat pisan. Diberikan kesadaran bahwa itulah Allah yang mampu memperjalankan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas-sami'ul basir. Alhamdulillah. Ya. Eta ayat pertama surat Al-Isra. Itu teh istilahnya itu gertakan kesadaran. Disebut gertakan itu kalau dibilang bom. Bom kepada manusia untuk manusia itu sadar bahwa dulu ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada namanya iradah Allah. Ada makhluk yang diciptakan sebelum semua makhluk diciptakan. Itulah yang namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diciptakanlah dari nurnya itu semua hal yang ada di muka bumi, termasuk kita manusia. Dan suatu saat nur itu akan memberikan cahaya kepada semuanya yang ada di muka bumi dari mulai awal sampai akhir. Dan nur itulah yang akan menyelamatkan semuanya. Selama ini masih ada di alam ruh. Kemudian dilahirkanlah ke alam dunia pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, konon kabarnya tanggal 21 April hari teh beureun. Kalau nggak percaya silakan teliti. Itulah namanya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dilahirkan ke dunia, genyeleng dunia, geger dunia.
Api Majusi yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi di Irak, di Iran, mati. Api. Kemudian berhala-berhala, patung-patung yang ada di gereja dan di kuil-kuil Yahudi, semuanya roboh, hancur. Dunia terang benderang, murub bubiar, buricak burinong. Pusatnya ada di rumah Sayyidina Abdul Muthalib. Di mana, Bu? Di kota Mekah. Belah manangin Ka'bah. Ya, pipirna, gitulah setting, Bu ya. Tempatnya sekarang disebut Maulid Nabi. Sekarang jadi perpustakaan. Ya. Ya, itulah lahirnya Rasulullah. Kemudian peristiwa itu menggegerkan Yahudi, Nasrani, dan Sobiin. Nah, tapi bagi orang Mekah, usaha babaharita teh barelegu alias jahiliyah, tidak merasakan apa-apa. Kecuali peristiwa-peristiwa dianggap biasa. Ada gajah yang akan menyerbu, kemudian kalah dilemparin oleh burung dengan batu sijil. Kan gitu peristiwanya. Ya. Kemudian setelahnya lahir beliau di Mekah dalam keadaan tenang, damai, dan sentosa. Kemudian 40 tahun kemudian beliau menerima wahyu disampaikan kepada penduduk Mekah. Ngararaku. Kemudian di saat 8 tahun setelah menerima wahyu, 8 tahun ya, 8 atau 7 tahun lah setelah menerima wahyu, kemudian beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Ya, jadi Bapak Ibu, lamun ayeuna aya umat Islam anu tara ka masjid, tara sholat, harita manehna mah keur zaman sacan ya, gitu. Jadi harus berpraduga baik juga, Bu. Jangan sampai dibilang kafir. Kenapa? Meureun mereka mah ngerasa ini belum diperintahkan, gitu ya. Tapi bagi kita yang sudah sadar, kembali kata kuncinya, sadar bahwa Allah telah menciptakan sempurna semua ajarannya ini, yang namanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maka ancapkan diri kita bahwa sholat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu wajib dan nggak bisa ditawar-tawar. Artinya kalau dilaksanakan mendatangkan kebahagiaan, kalau ditinggalkan akan mendatangkan bencana. Kan susah disebutnya, Bu, selama ini mah akan mendatangkan pahala, dan kalau tidak akan mendatangkan siksa, kan gitu. Gampang pakai bahasa kita sekarang. Kalau sholat itu dilaksanakan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dilaksanakan atau ditinggalkan akan mendatangkan bencana. Gampang nggak? Gampang. Ya. Itulah hukumnya disebut wajib. Jadi wajib atau kewajiban itu kalau dilaksanakan membahagiakan, kalau tidak dilaksanakan menyengsarakan. Ya. Bagi siapa? Bagi yang sadar. Kembali kata kuncinya, bagi yang sadar. Siapa yang sadar? Itulah orang yang eling kepada Allah. Siapa yang eling? Itulah orang yang beriman. Jelas Bapak Ibu? Di situ jelas selama ini iman, zikir, eling kan gitu ya. Ini supaya jelas. Dan ketika di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memanggilnya yang namanya orang atau manusia yang paling dicintai, ya, Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu dipanggil bukan sembarang dipanggil. Tetesan. Diundang untuk menerima perintah kebahagiaan. Jadi perintahnya itu perintah kebahagiaan. Bukan perintah untuk kesengsaraan. Jadi kalau sekarang ada yang berpendapat kalau ingin bahagia maka cukup satu kata, ya,
taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu Bapak Ibu. Prakteknya ada disebut ibadah. Ibadahnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu Bu ya. Ada juga yang ibadah kalau dihindari namanya haram. Ya. Ada ibadah yang kalau dihindari bagus, tapi kalau dilaksanakan rapopo namanya makruh. Kalau dilaksanakan monggo, orang dilaksanakan mendapat kebahagiaan. Namanya makruh. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ada yang mubah. Mubah itu apa? Segala sesuatu yang ya persilahkan untuk BAB mau jam berapa. Ya, ibu mau tidur sama suami jam berapa? Pek wae ubasia. Bu ya. Tapi kalau ada yang mau utama diatur. Kalau suami istri mau sama-sama nyin orok jam sabaran nu alus, aya pedoman Bu. Ulah sembarangan Bu. Tempatnya di mana? Aya tempatnya. Carana kumaha? Aya carana. Astagfirullahaladzim, abdi mah teu nyaho, atuh geus boga anak, geus boga incu teu nyaho cara nyieun orok-orok acan punya. Nyieun bala-bala oge belajar heula, ai nyieun orok mah disangeunahna. Tak loba orokna teh anu ayeuna sangeunahna. Mudah-mudahan teu asup urang mah nya orok anu sangeunahna. Ya. Ibu bapak asup orok anu sangeunahna enggak? Bangun seenaknya, sholat sangeunahna, ibadah sangeunahna, ngomongkeun batur sangeunahna. Eta teh orok Bu, paheulana mah. Urang teh Bu. Kan orang tengah rasa suatu saat orang bakal jadi orok deui lamun umur panjang, kemudian ngalempeh di tempat tidur, di huapan, ya, di ladenan, ya, ya. Kira-kira Bapak Ibu rek jadi orok di mana? Entong mending maut ayeuna we kerjagat, ya. Terus daripada ngahesekeun batur. Sebab naon? Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ya kepada kita. Rek hirup senang, rek hirup susah, atau rek hirup nyusahkeun batur. Kita apakah tanya pada diri Bu, jangan nanya, jangan lupa. Apakah saya ini senang? Apakah saya ini menyenangkan? Apakah saya ini mampu menyenangkan orang lain? Atau kayak saya ini susah? Atau nyusahkeun batur? Kan? Itu harus ditanya. Dan itulah yang namanya kesadaran. Ya. Untuk membangkitkan kesadaran, Allah latih manusia. Cara ngelatihnya salah satu yang sudah kita hafal ayat-ayatnya, yaitu surat Ali Imran 189 sampai ayat 193 atau 193 ya 94. Apa ayatnya Bu? Walillahi dibuka tuh Bu, dibuka ayat 189 Ali Imran. Ya kan ngara ibu teh sadar itu teh ngaji, boleh keur ngalamun ya. Jadi saya sedikit robah ngajinya Bu supaya aya manfaat. Jadi ayat 189 apa mulainya Bu? Cok. Cok dibaca Bu. Ali Imran 189. Jangan memperlihatkan tara ngaji Bu. Nu tara ngaji mah di titaneangan surat lila Bu. Lila bukan itu dia. Sarwa jeung nu teu boga duit, nu titaneangan duit sok lila. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Ali Imran 189. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Allahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahdaita wa ma lidh-dhalimin min Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Innaka la tuhliful mi'ad. Surat Ali Imran 189 sampai 194, 5 ayat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal dan paham artinya. Itu tuh adalah manusia yang kesadarannya prima, alias manusia unggul, alias manusia yang top ya. Disebut nate ulil albab ya. Siapa mereka? Manusia ya. Disebutnya juga allazina, manusia. Nukumaha, nah, kan nukumaha Bu ya. Nukumaha itu nukumaha Bu, yaitu yang pertama yang selalu eling kepada Allah. Yazkurunallah. Kapan elingnya? Qiyamau, kenangtung, wa qu'udau, keruku, wa ala junubihim, atau keur nyungsep, keur sare, keur sujud, gitu ya. Jadi selalu eling keur nangtung, eling keur ruku, eling keur sujud, eling keur beunghar, eling keur satengah beunghar, eling keur sangsara, eling keur jadi pejabat, eling geus dicopot jabatan, eling geus pensiun. Sementara ayeuna mah keur loba jelema geus pensiun dia teu eling, anggar we ngarasa pejabat. Ya, berarti eta teh jelema anu teu cager Bu, jelema anu kitu teh Bu ya. Loba ayeuna jelema anu teu cager. Loba Bu. Geus jadi pejabat anggar we padahal ganti geus 2 kali nya. Anggar we ngarasa manehna. Ya. Nu kitu teh kasebut jelema belegug Bu ya. Catat Bu ya. Jelema belegug teh nu teu sadar diri ya. Ya teh lah. Nu belegug teh nu teu sadar diri. Pugu-pugu eta teh panas, atuh dihuapkeun panas atuh melelehnya. Eta teh belegug, tidak sadar diri ya. Nah, yang kedua cirinya, jadi yang pertama cirinya berzikir, eling kepada Allah, selalu sadar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian dia ciri yang keduanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia berpikir tentang sesuatu yang ada di dalam bumi ini yang diciptakan Allah untuk apa? Supaya dijadikan alat produksi yang bagus. Lain supaya jadi tukang nyolong, tukang maling, jadi koruptor, atau jadi pembalap hutan, atau jadi pejabat anu sangeunahna hirupna. Tapi benar-benar diabdikan untuk bagaimana menjadi khalifah di muka bumi, bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat hidupnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Semua daya, potensi diri, kompetensinya, sumber dayanya, kapabilitas dan kapasitasnya, serta hubungan sosialnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Ya. Umurnya panjang, sehat walafiat, cager bager, tengah hesekeun batur. Ieu mah geus mah umurna pondok, ya, ngahesekeun. Ayo ge umur panjang, ngarudetkeun. Ya, gitu Bu ya. Aya gitu Bu. Jadi, ciri pertama berzikir, ciri kedua berpikir. Ciri yang ketiga adalah berikhtiar maksimal.
Sehingga dari mulutnya itu keluar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, bener segala anu diciptakeun ku Allah teh eueuh nu salah. Kabeh oge bener. Aya jelema cager, aya jelema soleh, aya jelema pinter, aya nu geulis, aya nu goreng, bener kabeh. Aya nu baong, aya koruptor, aya nu bejat, eta oge bener. Keur naon benerna? Keur diberantas. Nu alus keur diikuti. Gitu Bapak Ibu ya. Posisi kita di mana sekarang? Apakah kita berzikir? Apakah kita berpikir? Apakah kita berikhtiar? Atau ngajedog wae? Atau ngajar wae, ngajar entul, ngajar redog, ya. Yuk gerakan, hati digerakkan dengan berzikir. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Berikhtiar maksimal. Pikirkan kemana saya hari ini harus bermanfaat bagi diri. Rek macul, rek jadi tukang tembok, rek jadi pegawai, rek jadi ahli komputer. Tapi hati-hati, kita harus selalu di waktu Allah mewajibkan kita untuk segera kembali kepadanya, cepat kembali. Kembali kepada Allah, seruannya disebut azan. Ya. Seruannya disebut azan. Namun geus azan, balik segera kepada Allah. Makanya azan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala yang kamu kerjakan, semua yang kesibukan kamu, eueuh nanaonan kecil dibanding Allah. Maka eureun lamun geus aya azan teh. Ya. Ya bagus adan kagok dua cirangan deui. Geus ya. Kecuali ibu-ibu jeung bapak-bapak nu keur nyieun orok mun geus adan tuluykeun ulah eureun. Ya lanjutkan bu, masa eureun kagok atunya jadi. Ya tapi berarti itu sopan atau ibu teh menya nyieun orok keur pas adan atau sancana atau sanggeusna bu. Ini diceritakan kenapa banyak kelakuan-kelakuan sekarang yang memang tidak tahu aturan, ya tidak tahu aturan. Sepupu waktu ada, nguriling kau itu kadieu mau dagangan, cilok empe adzan, ya. Kan disuruh lagi lamun adzan, hayyalal falah, cari kebahagiaan, bukan di jualan ketika sedang adzan. Kebahagiaan adalah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lamun geus kitu di dalam diri kita bahagia keur digawe, bahagia geus pensiun, bahagia geus rek paeh oge. Itu. Tapi lamun henteu silahkan nikmati ajab Allah. Jangankan di akhirat, di dunia oge masih keur gawe teu tenang, udah pensiun geringan kan gitu aja. Terus Bu. Nah, hesekeun batur, rewel diomongkeun, judes, belikan apalagi Bu? Komplit ya Bu ya. Aya paket komplit Bu. Geus mah bengek, lempang rumah ngeong, loba diomongkeun batur, ngaliwat eueuh nu nanya, sakitnya tuh di sini. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibunya termasuk kuring lain penyelamat. Nu ngomongkeun da batur gerek naon ngomongkeun Ibu. Ya. Baik. Jadi ciri orang yang dalam puncak kesadaran namanya ulil albab, yaitu yang pertama selalu berzikir kepada Allah, eling ke Allah. Yang kedua adalah berpikir memaksimalkan otaknya untuk dipakai berpikir tentang bagaimana memaksimalkan potensi yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Bukan memikirkan Allah. Sekarang kan banyak orang yang memikirkan Allah. Kunaonnya Allah teh? Allah ditanya kunaon. Kunaonnya Allah dari abdi sangsara wae tanya ke Allah sia nu salah ya terus Bu. Nah cara nyebut siapa aing geus pan urang teh bangsa Indonesia tuh ibu ge nyebut Indonesia tetangga orang malah sia kan kalah kasar gitu Bu. Itu kasar Bu. Sia teh juragan panjenengan Bu bahasa Jawa mah pangersa apa namanya Sebdiko, juragan. Nah, benaon bedana juragan jeung sia gitu kene. Ya. Hanya
Kadang kita itu suka sensitif, ya. Takut kalau merendahkan orang, takut kalau direndahkan orang, makanya diatur, ya, dengan akhlak, ya. Itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Allah kenapa tidak menciptakan yang baik-baik aja? Ya terserah Allah lah, jangan nanya. Kan ini pertanyaan dari orang kafirin Quraisy. Kata orang kafirin Quraisy, kenapa orang kalau memang Allah itu baik tidak menciptakan yang baik aja semua? Maka Rasulullah dalam keadaan seperti itu dijawab oleh Allah, Muhammad katakan bahwa akulah yang berkeinginan. Aku mau bikin mereka mendapat petunjuk, aku mau bikin mereka soleh, aku mau bikin mereka baum, itu urusanku. Tugasmu menyampaikan. Jelas bu? Nah sekarang itu lebih banyak yang begitu. Kunaon, jangan tanya kunaon. Kenapa? Orang yang banyak nanya kunaon, eta teh sakit jiwa. Harusnya nanyanya apa bu? Kumaha carana. Itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Kangjeng Nabi. Tugasmu adalah menyampaikan, balik menyampaikan. Ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Kanjeng Nabi disuruh menyampaikan juga oleh Allah kepada umatnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi manusia itu akhlaknya semuanya juga punya. Cuman belum sempurna. Bagaimana disempurnakan? Yang maha sempurna, yang menyempurnakannya, mengutus manusia untuk menyempurnakan manusianya sempurna. Namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kita bisa mengikutinya? Allah memberikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Jadi Bapak Ibu lamun gaduh salaki hayang nyanung, silahkan ngikuti cara Rasulullah nyanung. Pasti baik. Dari orang manteu nu kolot teh nyahoan, dina geus dinyahoan oge kan ora ama lipstik na anu 1 juta, anu kolot mah 50.000 nya. Nya gitu. Iya, cek anu pernah. Saya sendiri belum pernah ngalamin. Mungkin kalau saya juga begitu, mungkin kan orang mah diberena mobil nu alus, nu kolot mah eta we naik ojek gitu ya. Nya nu kolot mah naik angkot bae nya. Nu orang mah aya supiran dan sebagainya. Ya, itu dari pengalaman saat ini yang terjadi. Ya, Rasulullah mah enggak bu, istrinya ada 11 ngajajar digigirin masjid kabeh imahna. Ibu? Bayangin di situ ada 11 kontrakan ini, semuanya istri saya. Mantep relanya. Sok salah paling tuh bu. Bagian ke kamar kedua, Rasulullah telah salah kamar bu. Beda jeung orang, istri kakara hiji kadang balik ke pemajikan batur. Punya. Tapi saya lama itu dah lain ke pemajikan batur kayak temannya, nganguskeun bumi di ditu. Ya, jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita bangkitkan kesadaran. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan cahayanya, tanda-tandanya, keberkahannya melalui kisah Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan, dan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan diberi mutiara, diberi cahaya yang luar biasa, yaitu oleh-oleh dari Isra Mi'raj, namanya sholat. Sehingga kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat, berarti dia berani meninggalkan Allah. Orang yang berani meninggalkan sholat, berarti dia tidak ingin kebahagiaan. Orang yang berani meninggalkan sholat, berarti orang itu kafir, alias Tuhannya bukan Allah. Jelas. Makanya balik deh ke yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Cari sampai dapat kebahagiaan, sampai dari mulut kita keluar at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kalau tadi di waktu berdiri, ya, di waktu iftitah, di waktu awal,
Kita ngomong sholatku, ibadahku, hidupku, matiku bersama Allah, untuk Allah, segalanya untuk Allah. Dan ketika Allah memperhidupkan kita sampai dengan waktu tasyahud, kita duduk, kita ngomong segala kehormatan, segala keselamatan, segala keberkahan, segala keindahan hanya dari Allah. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah SAW ketika beliau di Sidratul Muntaha. Ya, di saat semua kebahagiaan ada di situ. Di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, yang istilahnya itu bahasa kita nama puricak burinong, murubu biar, ayah bidadari, garelis, lu goreng siga ibu. Nah, atau siga ibu, mau dia bidadari, mulai di bidadari, paeh murah dia kabeh perebut, ya. Berarti di dia ibu-ibu teh lain bidadari paling diperebutkan kuduaan, kutiluan. Lain bidadari ya teman. Bidadari mah diperebutkan ku semua orang, semua mau. Tapi waktu mau diperebutkan bidadari oleh semua orang, kata Allah, bidadari na loba teu kudu parebut kop hayang sabariji oge Makanya nu aya di dunia nu ieu we pake. Engke bakal diganti bisa jadi 1000 bidadari. Kasub nu ieu meureun tau ge. Amin gitu Neng. Mudah-mudahan aku salah satunya kan gitu. Ya. Ya. Siapa Bu ratunya bidadari? Istrinya siapa? Ayangna istrina, belum tentu istrina ngaco. Ratunya bidadari adalah Siti Khadijah. Itu ratu bidadari, Bu. Disebutnya gua Ummul Mukminin. Ya. Amin. Ibu kenal sama Siti Khadijah? Bagaimana perjuangan Siti Khadijah mendukung tugas suaminya? Sampai habis semua dan bajunya juga habis ketika mau meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, tidak satu helai pun yang selain ada di bajunya, yang ada di dalam badannya pun itu sudah soleh-soleh. Dan akhirnya dibawakan kain kafan dari surga oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, inilah kain kafan untukmu, untuk istrimu, dan juga untuk keluargamu. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kain kafan dikasih